silahkan duduk. Iya. Sebelumnya perkenalkan dengan saya Bidan Fatwa yang bertugas pada pagi hari ini ya Bu ya. Ya Ibu, gimana Bu? Ada yang bisa saya bantu? Ini Bu, saya apa namanya? Ingin melakukan kunjungan. Ingin melakukan kunjungan ulang. Oh iya. Baik. Untuk kehamilan ya Bu ya? Iya. Iya. Untuk bukunya Bu? Ada. Iya, dibawa ya Bu ya. Iya, saya ambil ya Bu ya. Baik Ibu, ini kehamilan usia 24 minggu ya Bu ya. Untuk Nyonya B, benar ya Bu? Iya. Umurnya 27 tahun ya Bu? Iya. Iya. Nah, dari kehamilan ini apakah ada keluhan ya Bu? Aduh, kayak seperti makanya tidak teratur. Oh, pola makannya tidak teratur. Kadang selera, kadang tidak itu. Oh, sesuai selera ya Bu ya. Kadang mood makan, kadang Iya. enggak, seperti itu ya Bu ya. Kemudian lelah, cepat lelah. Cepat lelah ya Bu. Oke. Baik Ibu, sebelumnya ini saya akan memberikan edukasi ya Bu mengenai nutrisi selama kehamilan. Tapi sebelumnya saya periksa terlebih dahulu ya Bu. Oke, saya tutup tirainya terlebih dahulu ya Bu. Saya cuci tangan ya Bu. Baik, saya tensi ya Bu ya di sini. Maaf ya Bu. Ini sama suaminya ya Bu? Iya. Iya. Ya, maaf ya Bu. Oke, ini tensinya normal ya Bu, 110/80. Selanjutnya saya cek suhunya ya Bu, maaf. Oke, suhunya normal 36,5 derajat Celcius. Untuk nadinya juga normal ya Bu, 80 kali per menit, dan respirasinya juga 24 kali per menit normal. Baik Ibu, selanjutnya saya periksa lilanya terlebih dahulu ya Bu. Maaf ya Bu. Ya, panjang lilanya ini 23 cm ya Bu. Nah, ini juga tadi sudah dilakukan pemeriksaan HB-nya 11 gr per persen. Nah, untuk selanjutnya saya tulis terlebih dahulu ya Bu. Baik Ibu, sebelumnya apakah Ibu pernah mendapatkan informasi mengenai kebutuhan zat gizi pada Ibu hamil sebelumnya? Oh, belum ya Bu ya. Baik. Kalau belum, di sini saya langsung saja ya Bu ya menjelaskan pentingnya pemenuhan nutrisi bagi ibu hamil yang sangat penting untuk pertumbuhan janin dan ibu. Nah, untuk pertambahan besarnya organ kandungan. Jadi, perubahan komposisi dan metabolisme tubuh ibu itu untuk pemenuhan nutrisinya. Selanjutnya, untuk pemenuhan gizi pada ibu hamil dengan gizi seimbang, yaitu terdiri dari karbohidrat, protein, lemak, vitamin, dan mineral, seperti itu ya Bu ya. Nah, selanjutnya untuk kecukupan energi selama kehamilan, yaitu tambahan energi sekitar kurang dari 300 kalori per hari atau setara dengan 15% ya Bu ya, terutama pada trimester kedua dan trimester ketiga, seperti itu Bu. Selanjutnya untuk sumber karbohidratnya Ibu, sumber karbohidratnya mempunyai manfaat sebagai sumber energi. Kan Ibu tadi mengeluh sering capek, lelah ya Bu ya. Nah, ini karbohidratnya bisa dapat dari gandum, kemudian beras, kentang, singkong, ubi jalar, kemudian juga jagung dan sagu, itu Bu. Jadi kalau kita kan biasanya dapatnya dari nasi ya Bu ya, Iya. cuman kita taunya nasi. Ternyata masih banyak dari kentang bisa, kemudian gandum juga bisa, seperti itu ya Bu ya. Nah, untuk sumber proteinnya ini
sumber protein ini berperan selama proses kehamilan, yaitu selain untuk pertumbuhan dan perkembangan janin, juga untuk perkembangan plasenta dan cairan ketuban, Bu. Jadi semua yang ada di dalam rahim itu berpengaruh dengan pengkonsumsian dari sumber protein ini, Bu. Nah, pertumbuhan jaringan mamae dan jaringan uterus itu atau jaringan di dalam rahim seperti itu, Bu, itu juga tergantung dari sumber protein tersebut. Nah, apa saja sih sumber protein ini? Itu ada daging sapi, ayam, ikan, atau makanan laut lainnya, seperti ada juga telur, kemudian susu, tempe, dan kacang-kacangan seperti itu, Bu. Kan kalau protein bisa ada protein hewani dan protein nabati ya, Bu ya, seperti itu. Nah, selanjutnya untuk pemenuhan sumber lemak ya, Bu ya. Nah, lemak digunakan untuk sumber tenaga dan untuk pertumbuhan jaringan plasenta. Jadi plasenta itu bisa berkembang dengan adanya sumber lemak ini, Bu, serta untuk perkembangan syaraf janin. Jadi pembentukan semua janin itu tergantung pada konsumsi makanan pada ibu hamilnya. Nah, sumber lemak ini didapatkan dari mana sih? Itu bisa dari kacang-kacangan, kemudian biji-bijian, serta jenis ikan, seperti itu, Bu. Selanjutnya untuk vitamin dan mineralnya ya, Bu ya. Vitamin yang dibutuhkan selama kehamilan yaitu vitamin A, B, kemudian C, dan D. Jadi vitaminnya harus lengkap ya, Bu ya. Nah, vitamin jenis mineral yaitu kalsium, ini kan tadi itu vitaminnya, kemudian untuk mineralnya itu bisa dari kalsium, fosfor, Fe, zinc, dan asam folat. Nah, itu asam folat itu bisa diberikan nanti dari petugasnya, atau kalau enggak ini bisa diambil dari ikan ya, Bu ya, seperti itu. Nah, untuk manfaat dan jumlah kebutuhan cairannya di sini, cairan digunakan untuk mencegah dehidrasi dan mencegah konstipasi. Konstipasi itu susah buang air besar, Bu, seperti itu. Nah, di sini kebutuhannya 2,5 sampai 3 liter, Bu, per harinya untuk konsumsi cairannya ya. Oke, untuk permasalahan yang mungkin akan muncul ya, Bu ya, akibat kekurangan nutrisi pada janin, itu bisa terjadi lahir prematur, kemudian lahir meninggal, keguguran, kemudian cacat bawaan atau BBLR. BBLR itu bayi berat lahir rendah, seperti itu, Bu. Oke, selanjutnya untuk permasalahan yang mungkin muncul akibat kekurangan nutrisi pada ibu hamil, bisa terjadi anemia, kemudian penurunan daya tahan tubuh, kemudian pendarahan selama kehamilan dan persalinan. Oke, dari sini Ibu masih paham, Bu? Paham. Iya, masih santai ya, Bu, mengikutinya ya. Iya. Oke, saya lanjutkan lagi ya, Bu ya. Iya. Kemudian untuk cara mengolah dan menyajikan makanan, bahwa memilih bahan makanan itu yang masih segar, Bu, memilih bahan makanan yang lebih masih segar, kemudian jangan merendam sayuran ya, Bu ya. Jangan merendam sayuran yang sudah dipotong-potong terlalu lama. Karena apa? Karena di situ vitamin, kemudian semua yang ada di dalam sayuran itu bisa keluar, Bu, seperti itu. Kemudian di situ juga agar vitamin B dan C-nya tidak larut dalam air. Selalu gunakan peralatan memasak yang bersih. Kemudian memasak sayuran jangan direbus terlalu lama agar vitamin di dalamnya tidak hilang. Kan biasanya ibu-ibu biar matang, biar empuk ya, Bu ya, seperti itu. Kemudian masak daging dan ikan itu sampai benar-benar matang, Bu. Kalau untuk ibu hamil itu disarankan makan makanan dari hewani itu yang matang gitu ya. Nah, kemudian jangan menggunakan peralatan untuk menyajikan makanan panas dari bahan plastik, karena bahan plastik itu biasanya kan lebih menyerap ya, Bu ya, seperti itu. Hindari menghangatkan makanan berkali-kali. Jadi kalau bisa sih sekali makan langsung habis, seperti itu ya, Bu. Nah, kemudian
di sini ada kerugian apabila ibu berpantang terhadap makanan tertentu. Kan biasanya kalau ibu hamil itu ada pantangannya, ibu nggak boleh makan ini, itu karena ada adat dari suatu daerah tersebut ya Bu ya. Nah, pantangan itu dapat merugikan bahwa kemungkinan makanan-makanan yang dipantang justru mengandung zat besi yang diperlukan oleh ibu hamil. Ya Bu, biasanya kan di daerah-daerah itu ada pantangannya ya Bu ya. Kalau selama hamilan itu nggak boleh makan telur atau apapun seperti itu, ikan gitu ya Bu ya. Nah, di sini Ibu saya akan memberikan contoh untuk makanan seimbang ibu hamil. Biasanya kan untuk sehari-hari ini ya Bu ya, ada nasi, kemudian tempe. Tempe itu dari, kalau nasi kan dari karbohidrat ya Bu, tempe itu dari protein nabatinya. Kemudian kalau bisanya juga ada protein hewaninya seperti ikan lele atau ikan nila seperti itu. Kemudian sayur yang hijau-hijau, sayur bayam, sayur kacang panjang, kemudian sayur kangkung seperti itu Bu. Terus kemudian juga di sini air putih dikonsumsi ya Bu ya. Kemudian juga bisa menambahkan susu kalau ibu tidak merasakan mual muntah seperti itu ya Bu ya. Untuk buah-buahannya juga bisa pepaya, kemudian pisang yang ada di halaman rumah seperti itu ya Bu ya, sekitar rumah. Kalau ibu ada uang lebih juga ibu bisa belikan seperti buah apel, pir, semangka dan lain sebagainya seperti itu ya Bu ya. Nah, dari sini apakah ada yang ditanyakan Bu? Tidak ada ya Bu ya. Baik, kalau tidak ada saya ingin bertanya sekarang kepada Ibu. Nah, tadi kan saya sudah jelaskan mengenai permasalahan yang mungkin muncul akibat kekurangan nutrisi pada Ibu. Nah, tolong sebutkan apa saja kekurangannya tersebut Bu. Ya, seperti anemia, kemudian penurunan daya tahan tubuh. Iya, betul. Dan pendarahan ketika hamil, selama kehamilan atau persalinan. Oh iya, betul ya, betul sekali ya Bu ya. Nah, saya rasa Ibu sudah cukup mengerti dengan apa yang saya sampaikan tadi ya Bu ya. Nah, mungkin kalau Ibu ada mengalami hal yang tidak diinginkan atau hal yang ada keluhan lain, Ibu bisa datang lagi ke sini untuk kunjungan selanjutnya ya Bu ya. Ini saya tulis untuk kunjungan selanjutnya ya Bu ya. Ya, dibuka IA-nya, baik. Nah, ini untuk buka IA-nya ya Bu ya. Ya, terima kasih ya Bu ya. Mungkin itu saja yang saya sampaikan ya Bu ya. Terima kasih atas kunjungannya.